otodidak aja kita. Untuk melatih pasarannya sama panennya cepat. Sekitar 3 bulan kan panen lele ini. Jadi kalau melihara yang lain kan di atas 3 bulan. Kayak nila itu kan 5 bulan, 6 bulan. Kalau patin dia sampai 8 bulan, setahun lah. Jenis lele ini lele mutiara, sangkuriang, lele dumbo yang kita anukan dulu. Nama ulun Suprapto, kalau panggilan hari-harinya Toto, warga Kapar. Cuma untuk berdomisili pemeliharaannya di Tanjung, di Hikon, Kelurahan Hikon. Tempatnya masuk di samping Bidan Yeni, RT 4, Kelurahan Hikon. Sebenarnya kalau ulun kesehariannya di pasar, jadi untuk pengadaan cateringan lah di pasar, sambil menjual ikan, sambil masukkan catering. Sekitarannya anggap 8 tahunan lah pemeliharaan lele ini sudah. Tahun 2015-an. Awalnya kita kan pertama memelihara membibitkan patin, menjual bibit patin lah. Kita datang dari Bogor. Jadi berhubung dulu harga patin menurun, kita balik haluan cari pasaran yang agak lumayan lah, pemeliharaannya cepat, umurnya tepat. Jadi kita balik di lele. Otodidak aja kita. Untuk melatih pasarannya sama panennya cepat. Sekitar 3 bulan kan panen lele ini. Jadi kalau melihara yang lain kan di atas 3 bulan. Kayak nila itu kan 5 bulan, 6 bulan. Kalau patin dia sampai 8 bulan, setahun lah. Jenis lele ini lele mutiara, sangkuriang, lele dumbo yang kita anukan dulu. Metode kolamnya ada 2 macam. Untuk kolam terpal yang di atas lah anggap, sama kolam tanah. Cuma kolam tanah itu kita bikin seperti keramba, kada kolam lepas bebas, kolam gantung lah ibaratnya. Kalau kolam atas ada 5 petak, cuma ukurannya 2x6. Kalau kolam bawah ini banyak. Kalau bibit yang khusus di kolam atas ini sekitar 20.000 sekali tebar. Cuma bertahap, modelnya 10.000, jatah ibaratnya 3 minggu atau 1 bulan 10.000 lagi masuk. Ukuran kolamnya 2x6. Iya, cuma 2x6 itu dibagi 2 petak. Jadi 2x3, 2x3. Biar enak penyortirannya. Jatuhnya kan kalau 2x6 penyortirannya sama pengisian airnya banyak. Kalau permodalan sebenarnya besar, cuma kalau kita niatnya untuk berusaha, anggaplah modal itu kan wajar aja biar besar. Kalau kolam terpal ini per bijinya lah, anggap yang ukuran 2-3 itu sekitar kolamnya aja itu 650, belum biaya tasonya. Kalau 2,5 juta itu kolamnya 2
2 kali 6, berarti kan 2 biji, 2 kali 3, 2 di dalamnya ada. Nah, kalau bibitnya kan sekitar per bijinya biasanya kan Rp250, jadi kan kalau per 1000-nya Rp250.000. Kalau kita nebar 5.000 bibit, Rp1.250.000. Hambatannya cuma cuaca aja, cuaca ekstrim panas ini. Risiko kan bawa ikan mati, makanya kan kita kasih tutup atasnya biar paranet lebih aman lah. Nah, sama kita melihat kadar airnya dulu dalam seminggu apakah berubah. Kalau ibatnya berubah kita ganti. Biasanya kalau pH turun itu kita langsung ganti air, tapi kita punya stok di airnya di sumur, jadi sudah ada persiapan penampungannya, khusus kolam penampungan ada yang sudah kita kasih garam, kasih kapur. Jadi ibaratnya dikuras langsung isi ikan lagi. Sumurnya satu aja, cuma kolam terpalnya khusus nampung di atas untuk nyampur sama garam sama kapurnya 1, 2 kali 6. Iya. Untuk penampungan Iya. airnya. Airnya untuk penampungan 2 kali 6 itu. Pakannya itu biasanya kita melihat perkembangannya dari bibit. Paling enggak pertama nyiapkan 1 karung yang 10 kilo itu, yang PF 500 sampai PF 800 yang 10 kilo itu. Enggak, kalau yang memanenkan yang sudah agak besaran makan pakai LP sampai LP3. Biasanya yang kami jalankan ini cuma itu, kalau fokus ke Bama kita kayaknya tipis. Kita harus ada pakan alternatifnya. Biasanya kalau Bama, khusus untuk Bama aja, biasanya Bama kecil yang 1 karung yang kecil itu 10 kilo kan, sama Bama besar itu 2 karung untuk per 1000. 1 karungnya kalau Bama yang besar itu 30 kilo, untuk Bama Timbul 405 sekarang. Kalau yang kecil itu 210, 220. Kalau kolam terpal kan kita memanennya enak, cara penyortirannya pun enak. Kalau kolam kita lepas tanah, kita nyortir nggak bisa, ibaratnya kan kolam bebas. Nah, harus terjun, nguras airnya. Kalau ini kan kita nggak perlu terjun, tinggal buka palap aja kan kering, tinggal sortir. Penyortiran kita sekitar 1 bulan lah ada penyortiran. Enggak, melihat ukuran ikannya. Kalau sudah kelihatan ada yang agak besar, disortir, kuras, disortir, dipisah. Kayak lele ini kan kanibal, jadi ibaratnya harus kita sortir. Waktunya ada, waktu kita melihat waktu kita kasih makan ada timbul, ada yang besar, ada yang kecil, jadi kita bisa memisah. Jadi pertumbuhannya nggak tersendat yang kecil. Sebenarnya kalau lebih enaknya kolam tanah. Cuma kolam tanah itu kan kita kan pakai keramba lah, anggap. Jadi banyak kadar airnya kita kadang gampang ganti. Sampai panen, sampai berapa tahun pun kita kadang bakalan ganti airnya. Kalau kolam terpal kan kendalanya itu di air, bisa mengganti kita airnya.
Kalau kita ngomong masalah risiko, semua usaha itu pasti ada risiko. Nah, tergantung cuaca. Kalau cuaca lagi kelewat panas, ya risikonya bisa mati. Apakah lambat kita pergantian air sama kolam terpal, kan bisa mati. Nah, tapi ibaratnya biasa aja lah ibaratnya matinya. Ya panas sama hujan terlalu deras lah. Kebiasaannya kalau kolam tanah ini kan kita sudah besar kita masukkan situ. Kalau kolamnya tertutup aja aman. Kolam terpal ini biasanya kebanyakan mati. Kalau nggak ditutup. Fokus itu kalau kita usaha di ikan ini kan ibaratnya kan benda hidup. Nah, risiko kematiannya pun masih ada. Nah, jadi kita harus berani lah mengambil risiko itu. Sebab kalau kita bisa ngambil risiko itu, kemungkinan kada bakalan bisa maju. Belajar sama punya tempatnya, cari ilmunya dulu kan. Jadi kan ibaratnya nggak perlu banyak lah, ibaratnya melihara 1000 dulu. Cuma dalam artian kan tipis itu hasilnya. Nah, ntar kalau sudah hebatnya berhasil dalam 1000 itu bisa berhasil lah, hebatnya anggap 50% lah berhasil, kan hebatnya sudah berhasil. Jadi bisa untuk menambah tempat, menambah bibit. Kesulitan terbesarnya ya cuaca itu aja. Alhamdulillah bisa kita atasi. Kita tidak pernah menggunakan obat kimia. Kita cuma pakai obat herbal alami lah dari dedaunan. Udaranya sebenarnya kan lele itu naik ke atas, cari napas di atas. Makanya kan bilanya pH banyunya sudah mulai berubah, lele itu pasti ngambang di atas. Nah, jadi itu kan tanda-tandanya bahwa pH banyu berubah. Jadi kita ganti. Tergantung sama kadar airnya. Bilanya lele itu ibaratnya seminggu sudah mulai ngambang, itu sudah kita ganti. Apakah bisa 2 minggu, tergantung kita kasih makannya. Kalau makannya lebih banyak ke pakan alternatif kan kita kan otomatis kan pencemarannya lebih banyak. Kalau hitungan panennya kita bertahap aja, kan lele ini bertahap panennya, nggak bisa langsung. Jadi kayak ibaratnya seminggu, sehari lah, anggap sehari kita masukkan ke pasaran itu. Kalau pasaran itu kan sebenarnya kita nggak mencukupi pasaran untuk sementara ini. Pasaran ini ibaratnya seharinya kita harus mampu sebenarnya menyiapkan 50 kilo untuk pasar, belum yang kalau untuk cateringan. Cuma untuk sementara ini kita belum mampu menyediakan itu tiap harinya. Untuk sementara ini cuma cukup paling 20 kilo. Cuma cateringannya per minggu itu sekitar 1,5 kilo lah untuk cateringan. Bagi ke pasar Tanjung kan, pasar Merung Budak sama catering. Kalau pasokannya lebih besar, kemungkinan kita bawa ke pasar Sungai Hanyar. Cuma untuk sementara kita tidak mencukupi untuk di tempat di wilayah kita sini. Kalau untuk sementara ini kita menambah rekanan. Makanya kita cari rekanan atau teman-teman kita yang mau berusaha di pembesaran lele lah. Kan kalau pasarnya kita sanggup memasarkan. Jadi kita kan kekurangan untuk lele produksinya.
Sebenarnya kita berusaha ini sambil jalan sebenarnya. Kalau kita beternak dulu, kalau pasarannya nggak ada kan ibaratnya susah juga. Jadi kita sambil jalan, makanya kita merekrut mitra usaha teman kita tuh belum banyak dulu, pertama dulu. Untuk sekarang kan ibaratnya kan kebutuhan catering banyak, jadi kita perlu teman pemeliharaan yang banyak lah, perlu mitra yang banyak. Biasanya kami kan menjual perhitungan per minggu, mengambil uangnya di pasar itu kan kita bagi, ngambil jatah seminggu sekali lah anggap kita memasukkan. Jadi per hari itu anggap 15 kilo masukkan di pasar. Nah itu sekisaran 105 kilo seminggunya. Nah, itu dikali harga 23.000 kita membagi untuk di pasar Mangkupudak. Nah, kalau untuk pakannya itu 2 karung lah anggap. 2 karung itu sekitaran ya anggap kita sama pakan alternatifnya 1 juta lah. Total sekitar 2.400.000 kita nerima penjualan kita, lele kita. Iya, dipotong sama biaya modal kita pakan bamaknya kan 1 juta, 1.400.000 kita banyak bisa menyimpan. Oh, dengan catering itu mungkinan bisa sampai 2 pikul lebih. Alhamdulillah keuntungan ada aja. Cuma kalau itu ya bagusnya tuh untuk makan alternatif itu untuk menutup lebih besar lagi lah keuntungannya. Tanpa biaya, kita cuma modal tenaga lah. Sistem kita kan ibaratnya kan kita bimbing sama teman-teman, kan kita tawarin dulu apakah mau berbudidaya lele. Kan ibaratnya pasarnya sudah ada kita, nah, cuma perlu modal. Jadi kan ibaratnya rekan-rekanan harus punya modal kolam 1, tempat, nah, sama biaya-biaya kayak bibit. Kalau kita kan ibaratnya jualkan bibit, kalaunya hasil panennya kita tarik lagi. Sebesar apapun kita tarik untuk menutupi kebutuhan pasaran. Alhamdulillah kemungkinan di atas dari 10 lah, 10 orangan sudah. Iya, yang sudah netap melihara terus lah ibaratnya. Itu masih kurang, tidak bisa nutupin kebutuhan kayak catering, kayak pasaran. Untuk membagi ke Tanjung kita untuk sementara ini belum bisa.